Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Kurmasi TV? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Konon, pada suatu hari ada seorang guru datang ke kelasnya dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran. Apa gerangan? Apa pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti orang lain? Kalian masih ingat kejadian tersebut dan kalian merasa dendam kepada orang itu? Silahkan murid-muridku, kalian hitung berapa orang, berapa banyak yang pernah menyakiti kalian dan kalian merasa dendam kepada orang itu." Maka murid-murid mulai menghitung. Ada 1 orang yang ia dendami, ada 3 orang yang ia dendami, ada 5 orang yang ia dendami. Kemudian Pak Guru berkata lagi kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, sekarang kalian silahkan maju ke depan untuk mengambil kentang ini. Ambillah sejumlah orang yang kalian dendami. Yang dendam 1 orang mengambil 1 kentang, yang dendam 3 orang mengambil 3 kentang, yang dendam 5 orang mengambil 5 kentang, yang dendam 10 orang mengambil 10 kentang." Kemudian Pak Guru memerintahkan kepada anak-anaknya, "Murid-muridku, silahkan kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu." Tentunya yang capek yang mengambil 10 kentang, karena harus menulis semua nama-nama di kentang itu. Kemudian Pak Guru mengatakan lagi kepada murid-muridnya sambil membawa plastik, "Murid-muridku, kentang yang sudah kalian ambil itu silahkan masukkan ke dalam plastik ini dan kalian bawa kemanapun kalian pergi. Kalian main, kalian bawa kentang itu. Kalian ke pasar, kalian bawa kentang itu. Kalian ke sekolah, ya kalian bawa kentangnya. Kalian tidur, kalian juga bawa kentangnya. Kalian ke kamar mandi, juga bawa kentangnya. Singkat kata, 24 jam kalian harus bawa kentang itu kemanapun." 1 hari, 3 hari, 5 hari, murid-murid mulai mengeluh, "Pak Guru, kentangnya bau. Pak Guru, kentangnya busuk." Pak Guru hanya tersenyum saja. Sampai hari yang ke-10. Ketika menginjak hari yang ke-10, Pak Guru mengumpulkan murid-muridnya. Dan murid-murid datang ke kelas rata-rata sambil memegang menutupi hidungnya dikarenakan bau busuk dari kentang yang selama ini mereka bawa. Pak Guru mengatakan kepada murid-muridnya, "Selama 10 hari kalian membawa kentang busuk, gimana rasanya?" Maka murid-murid menjawab, "Gak enak Pak Guru, gak enak. Baunya busuk, menyengat. Kami gak suka baunya seperti ini." Bagaimana dengan orang yang membawa perasaan dendam kepada orang lain di dalam hatinya? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati, dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya marah, benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari Nabi Yusuf dibawa ke hutan,
dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu kemudian diambil oleh sekelompok orang, kemudian dijual dan dijadikan budak. Terakhir, Nabi Yusuf difitnah karena akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkan. Dan akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Berapa lama beliau di penjara? Ada sebagian riwayat menyebutkan Nabi Yusuf di penjara selama 7 tahun. Tidak bersalah di penjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta maaf kepada Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri, orang yang terpandang dan terhormat, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin, orang yang butuh bantuan dan belas kasih. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Engkau lebih mulia dibandingkan kami, wahai Yusuf. Wa in kunna la khati'in. Dan sungguh kami termasuk orang-orang yang berdosa. Kami ngaku telah berbuat salah kepada engkau, wahai Yusuf. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda di posisi Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Kita simak perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah rekam dengan jelas dalam surat Yusuf ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Atau kita terjemahkan dengan bahasa bebas kita, salah yang mana ya? Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, salah yang mana ya? Saya nggak ingat kalian pernah berbuat salah apa kepada saya. Masya Allah, itulah hati yang bening, itulah hati yang bersih, yang tidak pernah memendam perasaan dendam kepada orang lain yang pernah menyakitinya. Makanya Nabi Yusuf menjadi mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang lain, yang padahal kesalahannya itu tidak sebanding atau jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf melanjutkan perkataannya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Semoga Allah menghapus atas kesalahan yang pernah kalian lakukan. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha kasih sayang, Maha penyayang di antara para penyayang yang lain. Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam dengan tidak membawa kentang busuk kemana-mana. Semoga bermanfaat. Baik sahabat Kurmasi TV yang dirahmati Allah Azza wa Jal, setelah tadi Ustadz menyampaikan sedikit tausiah, di sini Ustadz akan memberikan satu pertanyaan bagi kalian yang bisa menjawab dengan tepat dan benar serta tercepat, insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik dari Kurmasi TV. Pertanyaannya adalah, apa tips yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang tidak pendendam dan mudah memaafkan? Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ustadz tunggu jawaban yang paling bagus dan paling tepat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.